Assalamualaikum. Hello, ma'am and my friends. I want to introduce myself. My name is Ina Latifa from Chemistry Education A 2018. Okay, this is my midterm semester task for course Kimia Bahan Alam, Isolation of Secondary Metabolite. Don't forget to watching. Alasan saya memilih kurkumin sebagai senyawa bahan alam karena kurkumin ini memiliki banyak sekali manfaat dan itu dibuktikan dari beberapa aktivitas biologisnya sebagai agen antioksidan, antibakteri, anti neoplastik, dan juga antiinflamasi. Dan juga kurkumin ini dia memiliki potensi terapeutik terhadap gangguan degeneratif saraf, penyakit kardiovaskular, kerusakan hati, penyakit ginjal, dan juga diabetes mellitus. Dan yang membuat saya tertarik adalah penyakit diabetes mellitus. Kita tahu bahwasanya diabetes mellitus itu merupakan penyakit endokrin yang menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat global. Dan dari beberapa jurnal yang pernah saya baca, dalam 20 tahun terakhir, jumlah penderita diabetes tipe 2 pada orang Australia itu berlipat ganda sekitar 15-20%. Dan kita tahu bahwasannya diabetes mellitus ini terbagi atas dua kan, diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Dan untuk diabetes mellitus tipe 1 itu penyakit yang ditandai dengan rusaknya sel beta pankreas yang mengakibatkan tubuh kita sedikit atau tidak sama sekali memproduksi insulin. Karena tubuh kita tidak dapat memproduksi insulin, maka tubuh kita akan bergantung pada sumber insulin eksternal untuk menyimpan glukosa. Dan ini tentu akan berbahaya bukan untuk kesehatan kita. Dan yang kedua adalah diabetes tipe 2. Nah, ini adalah diabetes yang paling banyak diderita oleh orang-orang. Diperkirakan 90-95% dari semua kasus diabetes. Mengakibatkan tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan terjadi karena hilangnya sekresi insulin sel B dan juga insulin resistansi. Hal ini dapat menyebabkan penyakit komplikasi yang kita kenal dengan neuropati diabetik, nefropati, retinopati, dan juga penyakit kardiovaskular. Dan menariknya, pada diabetes ini, kurkumin memberikan efek hipokolesterolomik dan hipoglikemik untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Hal ini telah terbukti terjadi melalui penekanan glukosa darah, tekanan darah sistolik, pemeliharaan volume sel beta pankreas, normalisasi trigliserida, kolesterol, kadar fosfolipid, dan juga status oksidatif total. Dan kurkumin menunjukkan bukti positif dalam meningkatkan sel beta fungsi untuk membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus. Hal itulah yang membuat saya tertarik mengambil kurkumin sebagai senyawa bahan alam. Baiklah, ini adalah identitas jurnalnya. Nama jurnalnya adalah Industrial Crop and Product dengan nama artikel Enzyme Assisted Ionic Liquid Extraction of Bioactive Compound from Turmeric Curcuma longa L. Isolation, Purification, and Analysis of Curcumin. Penerbit jurnal ini adalah Elsevier. Dan setelah saya telusuri, jurnal ini memiliki SJR untuk Scimago 0,961 dan untuk Scopus 0,9. Kategori jurnal ini adalah jurnal internasional, bereputasi dan mempunyai faktor dampak. Hal ini karena jurnal ini memiliki SJR di atas 0,1. Sekarang kita masuk ke Isolation of Secondary Metabolite. Kita mulai dari latar belakang. Kurkumin adalah senyawa bioaktif kunyit dengan nama latin Curcuma longa L, yang mana dia memiliki sifat terapeutik yang luar biasa. Tapi dia memiliki kelarutan dalam air yang sedikit, sehingga membatasi aplikasi biologisnya. Nah, teknik ekstraksi tingkat lanjut dapat membantu mengatasi rendahnya kelarutan kurkumin ini di dalam air. Dalam jurnal ini, untuk meningkatkan hasil ekstraksi kurkumin, langkah perlakuan awalnya itu adalah penggunaan enzimatik sederhana, yang mana penggunaan campuran enzim amilase dan amiglukosidase untuk menghancurkan dinding sel kunyit sebelum proses ekstraksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil ekstraksi hingga 5,73%. Dan juga
Ekstraksi kurkumin dengan kemurnian tinggi akan diperoleh sebesar 96% setelah dilakukan analisis HPLC pada jurnal ini. Oke, sekarang kita masuk ke teori dasarnya. Nah, di sana udah ada gambarnya teman-teman. Gambar dari struktur kurkumin itu sendiri. Nah, struktur kurkumin ini terdiri dari dua cincin aril yang mengandung gugus OH metoksifenolik yang saling berhubungan dengan bagian di keton menurut Lee dan kawan-kawannya. Kemudian, enol dan keto adalah dua kemungkinan bentuk tautomerik kurkumin yang mana dia dapat diubah oleh variasi pH lingkungan di media polar, asam, dan netral bentuk keto dominan. Sedangkan kalau untuk di lingkungan nonpolar dan dasar bentuk enol itu hadir menurut si Jovanovic dan kawan-kawan. Berikut adalah alasan kurkumin memiliki kelarutan yang buruk. Yang pertama, kurkumin ini memiliki kelarutan yang sangat buruk di lingkungan berair. Yang kedua, kurkumin juga sensitif terhadap cahaya. Dan yang ketiga adalah kurkumin tidak stabil dalam larutan alkali menurut Esabeyoğlu dan kawan-kawan pada tahun 2012. Oleh karena itu, untuk mengaplikasikan senyawa bioaktif ini dalam konteks pengobatan dengan kualitas yang tinggi, maka diperlukan teknik ekstraksi yang tepat. Nah, untuk memilih metode ekstraksi yang tepat, faktor yang berbeda seperti produktivitas tinggi, integritas, selektivitas terhadap senyawa itu harus dipertimbangkan. Nah, solusi yang ditawarkan adalah menggunakan N,N dipropil amonium N-aksen dipropil karbamat atau disingkat dengan DPCARB sebagai pelarut ekstraksi yang tepat untuk ekstraksi kurkumin ini menurut Sahne dan kawan-kawan pada tahun 2016. Bahan yang digunakan untuk isolasi senyawa kurkumin ini yang pertama adalah kurkumin standar, yang kedua dipropil amina, yang ketiga etanol, keempat metanol, yang kelima aseton, keenam karbon tetraklorida, ketujuh dietil ether, kedelapan enzim amilase, kesembilan amiglokosidase, dan yang terakhir adalah silika gel 60Ga. Berikut adalah metode yang digunakan untuk isolasi kurkumin. Yang pertama adalah persiapan bubuk kunyit, dan langkahnya rimbang kunyit dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius di dalam oven selama 24 jam, ditriturasi menggunakan lesung dan alu untuk mendapatkan serbuk yang halus. Selanjutnya, serbuk diayak menggunakan saringan kuningan berukuran 40-80 mes untuk mendapatkan distribusi ukuran partikel yang berbeda dalam kisaran 0,180 sampai 0,425 mm. Dan bubuk kunyit tadi itu disimpan dalam beberapa kantong plastik. Langkah yang kedua adalah sintesis cairan ionik karbamat. Cairan ionik karbamat dapat langsung disintesis dari reaktan primernya. Setelah reaksi itu selesai, maka si CO2 padat tidak bereaksi dengan dipropil amina lagi, dan campuran itu bakal berubah menjadi gel dan viskositasnya bakal meningkat, sehingga reaksinya itu bakal selesai atau bakal terwujud. Nah, cairan ionik karbamat hasil sintesis ini atau yang kita kenal dengan DPCARB itu bakal dianalisis dengan spektroskopi transmisi FTIR. Kemudian pengukuran densitasnya itu menggunakan pignometer dan viskositasnya diukur dengan viskometer. Daya larut si DPCARB ini diuji dengan mencampurkannya dengan volume air yang setara. Langkah yang ketiga adalah ekstraksi kurkumin menggunakan DPCARB. 1 kg bubuk kunyit kering dicampur dengan DPCARB yang telah ditentukan untuk memiliki suspensi dengan rasio yang berbeda. Kemudian bubuk kunyit ini dikocok di dalam inkubator pengocok pada suhu 15-45 derajat Celcius selama 2-24 jam. Dan disaring dengan penyaring vakum melalui corong keramik dengan 0,45 kertas saring Wattman. Filtrasi DPCARB yang mengandung kurkumin ini dia bakal mudah untuk didistilasi, dan DPCARB mudah diperoleh kembali dengan kondensasi dalam rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Sehingga residu padat yang diperoleh dari destilasi vakum adalah oleoresin kunyit yang merupakan campuran kurkumin,
minyak atsiri, lemak non-volatil, dan bahan resin yang kemudian bakal fraksi kurkuminnya itu bakal diekstraksi. Dan langkah yang keempat adalah isolasi kurkumin dari oleoresin kunyit. Yang pertama, oleoresin kunyit dicuci dengan 20 ml air, disaring melalui filter 0,45 m. Kemudian yang kedua, kromatografi kolom digunakan untuk pemurnian kurkumin. Yang ketiga, skala mikrokolom itu digunakan untuk kromatografi. Silika gel dengan loss permukaan yang ada di slide bakal digunakan sebagai adsorben pada kolom kromatografi. Pelarut elusi yang digunakan adalah aseton dan heksana. Kemudian, oleoresin dilarutkan dengan sedikit diklorometana, diikuti dengan penambahan 100 mg silika gel dan dilakukan pengadukan. Kemudian diklorometananya itu diuapkan dengan memanaskan campuran. Selanjutnya, bubuk kering yang diperoleh dioleskan di bagian atas kolom dan kemudian dicuci dengan N-heksana. Dan fraksi ini dikumpulkan dan dilakukan analisis kromatografi lapis tipis (KLT) untuk mengetahui fraksi mana yang mengandung kurkumin murni. Nah, kemurnian kurkumin yang diisolasi dan hasil ekstraksi dihitung dengan analisis HPLC. Langkah yang kelima adalah pre-treatment enzimatis kunyit. Apa yang harus dilakukan? Pertama, 10 gram kunyit bubuk kering dengan ukuran partikel yang berbeda dituang ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan air suling 80 ml, ditambahkan larutan wafer asetat pH 5, kemudian dihidrolisis dengan inkubasi sampel pada suhu yang diinginkan di dalam inkubator, digoyang dengan kecepatan 130 rpm selama 2-24 jam. Dan suspensi tadi itu disaring melalui kertas 1 ml filter 0,45 m dengan penyaringan vakum dalam corong keramik, dan padatan yang dikumpulkan pada filter itu dikeringkan dengan suhu 80 derajat Celcius dalam oven selama 12 jam. Nah, serbuk kering yang diperoleh itu diekstraksi dengan cairan ionik karbamat yang disintesis. Kemudian, untuk memastikan pengulangan hasil ekstraksi cairan ionik kurkumin dari kunyit murni atau dengan enzim, beberapa eksperimennya itu diulang 2 kali. Metode yang keenam adalah ekstraksi soklet kurkumin. Langkahnya, bubuk kunyit 15 gram dengan ukuran partikel seragam 0,18 mm ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam bidal dan dimasukkan ke dalam peralatan soklet. Dan pelarut yang digunakan untuk ekstraksi ini adalah aseton sebanyak 350 ml. Kemudian ekstraksi dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam. Dan setelah ekstraksi selesai, pelarut diuapkan dari ekstrak menggunakan rotary evaporator. Selanjutnya, residu yang diperoleh sebagai oleoresin dikeringkan dan kandungan kurkuminnya itu diekstraksi, kemudian dilakukan analisis HPLC. Metode ketujuh adalah teknik analitik. Langkah pertama, untuk analisis HPLC, serbuk hasil ekstraksi dibuat kurkumin standar dengan konsentrasi berbeda 1, 2,5, 5, 8, dan 10 ppm dengan melarutkan kurkumin standar dalam metanol kadar HPLC. Kemudian diinjeksikan ke dalam HPLC. Yang kedua, kurva kalibrasi dikembangkan. Tujuannya adalah untuk menentukan kandungan kurkumin dari sampel yang tidak diketahui. Kemudian sampel dengan konsentrasi tertentu dibuat, kemudian dilewatkan melalui filter 0,45 dan diinjeksikan ke dalam sistem. Yang ketiga, keberhasilan ekstraksi kurkumin dengan DPCARB dilakukan dengan spektroskopi FTIR menggunakan spektrometer Perkin-Elmer Spectrum 100 FTIR. Dan yang terakhir, file yang diekstraksi larutan dianalisa untuk mengetahui keberadaan kurkumin dengan UV spektrofotometer. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama adalah ekstraksi kurkumin menggunakan DPCARB. Berdasarkan tabel yang di samping, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan rasio pelarut terhadap padatan menyebabkan peningkatan hasil ekstraksi kurkumin yang dapat dijelaskan meningkatkan kapasitas ekstraksi larutan. Oleh karena itu, rasio yang ada di samping tabelnya itu, rasio inilah yang menjadi tempat ekstraksi kurkumin untuk menghasilkan 3,48%, sehingga dapat digunakan sebagai rasio
yang sesuai dalam percobaan ekstraksi berikutnya. Yang kedua adalah enzymatic pretreatment of turmeric and extraction of curcumin menggunakan DPCARB. Berdasarkan grafik di samping, menunjukkan bahwa konsentrasi enzim memiliki pengaruh yang relatif tidak signifikan terhadap hasil ekstraksi kurkumin. Pemuatan enzim 4% dianggap sebagai konsentrasi yang sesuai, di mana diperoleh hasil kurkumin sebesar 5,45%. Pembahasan selanjutnya adalah tentang karakterisasi kurkumin yang diekstraksi. Pada grafik di samping, spektrum absorbansi kurkumin standar dan yang diekstraksi dikumpulkan dalam kisaran 350 hingga 600 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Gambar di samping menunjukkan bahwa spektrum UV vis kurkumin standar, kurkumin yang diekstraksi dari kunyit yang telah diolah dan diekstraksi menggunakan DPCARB yang telah disintesis, dan spektrum kurkumin yang diekstraksi dari kunyit yang telah diolah menggunakan aseton. Masing-masing spektrum kurkumin standar menunjukkan puncak serapan pada 420 nanometer yang merupakan indikasi kelompok kromofor diaryl heptanoid dari kurkumin. Puncak karakteristik kurkumin ini tetap hampir utuh dalam spektrum semua sampel. Nah, perbandingan spektrum absorbansi kurkumin itu mengatakan bahwa konsentrasi kurkumin tertinggi diperoleh dari kunyit yang diberi perlakuan awal menggunakan DPCARB. Sedangkan kalau absorbansi terendahnya itu adalah ekstrak kurkumin dari kunyit yang diberi aseton. Bahkan absorbansi kurkumin yang diekstrak dari kunyit murni menggunakan DPCARB lebih dari itu. Berikut adalah metode yang digunakan untuk isolasi kurkumin. Yang pertama adalah persiapan bubuk kunyit, dan langkahnya rimbang kunyit dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius di dalam oven selama 24 jam, ditriturasi menggunakan lesung dan aldu untuk mendapatkan serbuk yang halus. Selanjutnya, serbuk diayak menggunakan saringan kuningan berukuran 40-80 mes untuk mendapatkan distribusi ukuran partikel yang berbeda dalam kisaran 0,180 sampai 0,425 mm. Dan bubuk kunyit tadi itu disimpan dalam beberapa kantong plastik. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Di sana udah ada grafiknya ya teman-teman. Bahwasannya spektrum FTIR dari kurkumin yang dimurnikan setelah diekstraksi digambarkan di gambar di samping, di mana puncak karakteristik kurkumin diamati, dan hal ini menunjukkan bahwa kurkumin yang diekstrak dari oleorosin dalam bentuk murni puncaknya itu pada 1617, 1380 dan 529, menunjukkan bahwa kurkumin berinteraksi dengan DPCARB melalui gugus CO arimate. Jadi, berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulannya adalah sintesis dan aplikasi cairan ionik karbamat untuk ekstraksi kurkumin merupakan langkah menuju pengembangan proses ekstraksi hemat energi dengan pelarutan kurkumin yang cepat dan efek yang paling tidak merugikan terhadap lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa DPCARB dapat didaur ulang tanpa kehilangan yang signifikan dan digunakan kembali dengan hasil ekstraksi yang sama seperti DPCARB baru. Hasil analisis APLC, FTIR, UV vis, dan HNMR menegaskan keberhasilan ekstraksi kurkumin dengan DPCARB yang disintesis. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang isolation of secondary metabolite of curcumin. I'm Indah Latifah. If any mistake, I'm so sorry, ma'am and my friends. Thank you for watching. Don't forget give like, comment, and subscribe my channel. Dewa, arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.